Ini salah satu tayangan yang nggak boleh dicontoh sebenarnya ya kan, tapi ini adalah pelajaran juga buat kita semua. Kadang-kadang memang ya mohon maaf gitu karena mungkin mobilnya lebih bagus, kendaraannya lebih baik gitu ya kan. Jadi semena-mena kadang-kadang suka meremehkan orang yang ada di depan. Biasanya nih kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang naik kendaraan yang bagus itu suka ngelaksonin gitu ya kan. Kendaraan yang jalannya lambat gitu. Padahal memang kendaraan itu coba udah maksimal cuma segitu-segitu aja nih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tadi video yang kita saksikan ini, apa sih hukum membalas perbuatan orang sombong yang merugikan sekitarnya? Lalu seperti apakah balasan yang boleh kita berikan kepada orang yang sombong ini nih? Ustadz Syam mohon izin penjelasannya. Silakan Ustadz Syam. Ini at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah atau at-takabbur 'alal mutakabbir yakni hasanah. Begitu perkataan yang sering kita dengarkan bahwa sombong di depan orang sombong adalah kebaikan atau sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Namun beberapa ulama mendoifkan atau bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang batil ataupun maudhu, akan tetapi ini sejalan dengan perkataan ulama yang lainnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bersikaplah sombong 2 kali di hadapan orang sombong. Jadi kalau ada orang sombong di hadapan kita, kita harus 2 kali lebih sombong daripada dia. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia tentunya. Kebaikan ya. Yeah. Imam Az-Zuhli pun mengatakan demikian, bersikaplah sombong di hadapan orang yang sombong untuk yang namanya menjaga dia daripada kesesatannya. Artinya karena kalau dia sombong terus maka dia dalam keadaan sesat. Jadi kadangkala dianjurkan untuk bersikap sombong di hadapan dia bukan untuk membesarkan diri kita, tapi membuat dia sadar bahwasanya masih ada kok yang lebih dari dia. Masya Allah, masih ada kok yang lebih daripada dia sehingga dia tersadarkan. Namun kalau dikatakan yang dianggap sedekah ataupun hasanah, maka ini dianggap hadis batil atau hadis maudhu daripada kalangan ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita kalau menghadapi yang namanya ada orang yang sombong di hadapan kita? Yang pertama ya tetaplah jadi diri sendiri kita. Tetaplah kun anta gitu kan. Kalau lagu yang populer dulu, kun anta, jadilah diri kalian sendiri. Karena ada di luar kendali kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, yaitu orang lain. Jangankan orang lain, detak jantung diri kita sendiri saja kita tidak bisa kontrol. Maka kalau mengkontrol sifat orang lain itu kadangkala kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Maka yang dikendalikan adalah diri kita sendiri. Kalau kita khawatirnya tercebur di dalamnya, kalau kita tidak mampu menjadi seperti seekor ikan yang berada di lautan yang asin namun dia tidak menjadi asin, ya kecuali ikan asin itu sendiri. Itu juga diasinin itu pun juga diasinin. Ya. Maka janganlah kita ikut-ikutan tenggelam di dalamnya. Artinya jadi diri sendiri dan menghindari segala kemungkinan yang membuat kita termasuk sifatnya. Atau menjadi yang namanya tercampur baur di dalamnya. Yang kedua adalah kalau memang dia sahabat kita, kita ingatkan. Seperti Mas Fadli tadi, minta tolong diingatkan kalau ada salah-salah kata gitu. Misalnya ada yang berlebihan diucapkan. Karena kadang-kala kalau udah akrab gitu ya, kalau udah deket misalnya, ternyata yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang mencatat amalan kita, apakah kita termasuk yakni takabbur, yakni mutakabbir atau al-kibr tadi sifatnya. Kenapa disebut al-kibr? Karena selalu merasa besar nih, makin gede nih gue nih, makin gede, lebih gede nih daripada orang lain, lebih gede daripada orang lain, lebih besar daripada orang lain. Itu yang kita menghindari. Maka sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang mengingat namanya akhirat. Kenapa sering berkumpul dengan orang-orang saleh? Orang-orang ini ternyata amalan mereka lebih banyak. Ternyata orang-orang ini semakin berilmu semakin nunduk. Semakin berisi semakin seperti padi. Padi semakin berisi semakin merunduk. Semakin menunduk tidak malah semakin meninggi. Hindari yang namanya pujian tadi. Orang yang terbiasa dengan pujian maka hidupnya akan tergantung pada pujian. Kami kenal beberapa teman ketika dia upload sesuatu dan konten tersebut tidak disukai oleh orang, maka ada perasaan ciri-ciri depresi di dalamnya. Ada ciri-ciri yang namanya kehilangan. Ini orang-orang apa nggak suka lagi sama saya? Kenapa konten orang lebih menarik daripada saya? Ada sindromnya. Maka itu akan menimbulkan yang namanya, ya kalau di istilah kita star syndrome. Ada yang namanya membuat kita merasa rendah sekali ketika kita sudah tidak mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang pertama tadi boleh dibalas dengan kesombongan kalau kita mampu menjaga diri. Yang kedua memperbanyak beramal dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Yang ketiga menjadi diri sendiri. Artinya menghindari sesuatu yang memungkinkan kita untuk bercampur dengan sifat buruk tadi. Yang keempat adalah
Jangan sampai kita selalu bergantung kepada pujian sehingga ketika sudah tidak mendapat pujian tadi kita menjadi orang yang lemah. Kita yang menjadi orang yang merugikan diri kita sendiri karena yang rugi bukan orang lain. Betul. Kalau kita mengharap dipuji, lalu kita tidak dipuji lagi, lalu kita merasa rendah, yang rugi bukan orang lain, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita bermaksud berbuat kepada untuk orang lain karena kita melakukannya karena orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat dari orang lain, maka kita akan kecewa. Tapi seseorang yang selalu berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sesuatu karena Allah, sudah pasti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia amal soleh ataupun amal yang tidak soleh. Ya. Amal soleh jelas mendapat pahala, amal yang buruk jelas mendapatkan dosa daripada Allah Ini Subhanahu wa Masya taala. Allah luar biasa. Jadi sekarang nih kalau misalnya Telegram yang lagi naik daun juga, jadi kalau seandainya nanti like-nya mulai menurun jangan sampai sindrom gitu ya. Iya, Jadi karena kan betul. memang kadang-kadang kita kalau kita habis ngelihat mungkin ini orang yang like hampir